Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atletico versus Granada, Los Colchoneros menang 3-1. Laga Atletico versus Granada digelar di Estadio Civitas Metropolitano. Atletico menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat aksi Alvaro Morata. Granada menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat aksi Samuel Aguehoa. Memphis Depay mengembalikan keunggulan Atletico pada menit ke-67. Atletico menambah keunggulan lewat Marcos Llorente pada menit ke-90 plus 8. Skor 3-1 untuk kemenangan Atletico pun menghiasi pertandingan. Tanpa Ronaldo, Al Nassr kalah dari Al-Ettifaq. Al Nassr bertandang ke markas Al-Ettifaq pada lanjutan Liga Arab Saudi. Sadio Mane membawa Al Nassr unggul cepat lewat golnya pada menit keempat. Tuan rumah gantian membalas dengan gol cepat di babak kedua, tepatnya pada menit ke-47 melalui Robin Quaison. Tim besutan Steven Gerrard itu bahkan membalikan kedudukan hanya 6 menit kemudian lewat Moussa Dembélé. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Al-Ettifaq menghiasi pertandingan. MU versus Wolves, gol Varane menangkan setan merah. Manchester United versus Wolverhampton berlangsung di Old Trafford. Laga berjalan terbuka dengan kedua tim saling jual beli serangan. MU total melepas 15 tembakan, sementara Wolves melancarkan 23 tembakan sepanjang 90 menit. Setan merah bisa unggul setelah Rafael Varane mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Tuan rumah bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. De Bruyne absen di Piala Super Eropa. City yang juara Liga Champions akan menghadapi Sevilla jawara Liga Eropa di Piala Super Eropa. Duel Manchester City versus Sevilla akan digelar di Stadion Georgios Karaiskakis, Yunani, Kamis 17 Agustus, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. City mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Athena. Dari 22 nama yang disiapkan Pep Guardiola, tidak ada nama De Bruyne. De Bruyne mengalami cedera saat memperkuat City dalam pertandingan di kandang Burnley di pekan perdana Premier League. Nama penting lain yang juga absen di pertandingan melawan Sevilla adalah Bernardo Silva. Pemain Portugal itu kabarnya merasakan sakit di penghujung laga melawan Burnley. Tuntas, Chelsea resmi dapatkan Moises Caicedo. Perjalanan rumit transfer Caicedo berakhir di tangan Chelsea. Klub London Barat itu mulanya kesulitan menjalin kesepakatan dengan sejumlah tawaran ditolak oleh Brighton. Liverpool kemudian menyalip dan lebih dulu menjalin kesepakatan setelah menawarkan 110 juta pound sterling. Tetapi Caicedo enggak bergabung Liverpool dan mengharapkan Chelsea. Manajemen Chelsea pun bergerak cepat merespon sikap Caicedo dan mengajukan 115 juta pound sterling. Sebuah tawaran yang tak lagi bisa ditolak Brighton seperti sebelum-sebelumnya yang di bawah harga patokan mereka. Tuntasnya transfer Caicedo juga berarti pecahnya rekor pembelian di Inggris. Ia menjadi transfer termahal, menyalip rekor yang sebelumnya juga dicatatkan Chelsea saat membeli Enzo Fernandez seharga 106,8 juta pound sterling pada Januari lalu. Nicholas Jackson menjanjikan, tetapi Chelsea butuh Nkunku. Mauricio Pochettino terang-terangan menyebut Chelsea kehilangan sosok Christopher Nkunku. Akan butuh waktu lagi buat The Blues membangun koneksi di depan. Saya rasa Nicholas tampil fantastis
Satu-satunya persoalan adalah dia terkadang agak terisolasi dan terkadang dia butuh bantuan lebih, kata Pochettino kepada Sky Sport dilansir Metro. Kami kehilangan pemain seperti Nkunku yang sempurna dalam hal melakukan kombinasi dengannya. Mereka bekerja sama dengan sangat baik di pramusim. Rencananya memang menduetkan Nicholas Jackson dan Nkunku, tetapi kami perlu beradaptasi, imbuhnya. Bonucci komunikasi dengan Union Berlin. Laporan terbaru menyebut Bonucci bisa saja hengkang ke Jerman untuk gabung Union Berlin. Gianluca Di Marzio menyebut Bonucci sudah melakukan komunikasi dengan klub yang finish di posisi keempat Bundesliga musim lalu. Artinya, Bonucci bisa tampil di Liga Champions kalau memilih ke Union Berlin. Hal tersebut lebih menguntungkan jika harus memperkuat Fiorentina yang cuma bermain di Conference League. Real Madrid terancam kena denda gara-gara ini. La Liga 2023-2024 sudah resmi digelar sejak akhir pekan lalu. Madrid sudah melakoni laga melawan Athletic Bilbao. Usai laga itu, Madrid kabarnya terancam denda dari La Liga sebab Los Blancos tidak menjalani kewajiban kepada televisi. Pemain Madrid kabarnya tidak menjalani kewajiban wawancara singkat di babak pertama. Hal itu sedianya sudah disepakati sebagai bagian dari komitmen kepada media. Madrid terancam denda di akhir musim dari La Liga. La Liga sendiri sudah membuat kontrak fantastis dengan EA Sport sebagai mitranya dan menjanjikan bayaran kepada klub yang mau berkolaborasi. Tawar-menawar harga Scott McTominay. Situasi transfer Scott McTominay belum banyak berubah belakangan ini. Tawar-menawar harga antara Manchester United dan West Ham masih terus terjadi. West Ham diketahui memberikan tawaran senilai 30 juta pound sterling. Kalau melihat harga pasarannya sekarang, jumlah tersebut cukup. Namun Manchester United menginginkan lebih banyak dari itu. Itulah kenapa United menolak tawaran pertama tersebut. Lantas, berapa sebenarnya bandrol yang dipasang Manchester United untuk McTominay? Gelandang berusia 26 tahun itu dibanderol seharga 45 juta pound sterling. Jadi masih ada selisih harga sekitar 15 juta pound sterling dari tawaran pertama West Ham. MU belum menunjukkan tanda-tanda ingin menurunkan harga tersebut. Jadi kalau West Ham tidak merespon baik, transfer ini berpotensi gagal. Pitch Invader membantu Manchester United amankan kemenangan. Seorang pitch invader atau penonton yang masuk ke lapangan terjadi pada laga Manchester United versus Wolverhampton. Momen ini disebut-sebut membantu Manchester United mengamankan kemenangan secara tidak langsung. Masuknya pitch invader itu diakui oleh para penonton merusak momentum Wolverhampton yang asyik menyerang. Meski hanya beberapa detik, wasit terpaksa menyetop pertandingan. Posisi para pemain The Wolves yang sedang menyerang pun akhirnya percuma. Dihentikannya pertandingan turut membuat Manchester United mengambil nafas sejenak untuk fokus kembali. Dua debutan Manchester United dapat rapor biru dari Erik ten Hag. Dua pemain anyar Manchester United, Andre Onana dan Mason Mount, mendapatkan rapor biru dari pelatih Erik ten Hag saat menjalani debut resmi. Mereka berdua membantu Setan Merah meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers. Penampilan yang bagus. Mount melakukan apa yang kami harapkan darinya. Dia memiliki level yang sangat bagus dalam permainan. Ujar juru taktik kebangsaan Belanda itu seperti dikutip dari BBC. Sedangkan Onana membuat penyelamatan yang sangat bagus, begitu tenang, debut yang bagus, kata ten Hag. Cedera, Jurriën Timber bisa absen sampai sebulan. Kabar kurang baik datang dari Arsenal, di mana bek mereka Jurriën Timber mengalami cedera lutut yang harus membuatnya absen selama 1 bulan. Dilansir dari Fabrizio Romano, Timber mengalami cedera yang cukup parah di bagian lutut kanannya. Cedera itu sendiri kabarnya akan menjalani pemeriksaan secara mendetail untuk mengetahui seberapa parah cedera yang ia alami. Di sisi lain, Arsenal tak terlalu khawatir jika Timber harus mengalami cedera dan absen cukup lama. Hal ini dikarenakan skuad mereka saat ini memiliki kedalaman yang cukup baik.
Kieran Tierney berpotensi untuk cabut ke Newcastle United. Pemain Arsenal Kieran Tierney berpotensi untuk cabut dari skuadnya untuk pindah ke Newcastle United musim panas ini. Kabar ini sendiri dilansir dari The Telegraph yang mengabarkan apabila sang pemain berpotensi cabut karena persaingan yang cukup ketat di skuad asuhan Mikel Arteta tersebut. Seperti yang diketahui, saat ini Mikel Arteta lebih sering memainkan Jurrien Timber atau Alexander Zinchenko dibanding Tierney. Sementara itu, Newcastle saat ini sedang membutuhkan bek kiri baru karena stok bek kiri mereka memang cukup tipis. Lionel Messi baru saja ukir satu rekor hebat seperti Pele. Lionel Messi berhasil mencatatkan sebuah prestasi gila sama seperti legenda terbesar sepak bola Brazil Pele. Catatan apik itu adalah Messi berhasil mencetak gol ke-100 di dekade ketiga abad ke-21. Jumlah gol tersebut membuat Messi menjadi pemain pertama di abad ke-21 yang mampu membuat 100 gol lebih di 3 dekade berbeda. Pertama, Messi membuat 169 gol di dekade pertama abad ke-21 yang di tahun 2001 sampai 2010. Kedua, mantan kapten Barcelona itu membuat 546 gol di dekade kedua abad ke-21 rentan tahun 2011 sampai 2020. Ketiga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Messi membuat 100 gol di dekade ketiga abad ke-21. Manajer Real Madrid akhirnya beberkan kondisi terbaru Arda Güler. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti akhirnya belak-belakan mengenai kondisi terbaru dari Arda Güler saat ini. Ancelotti membeberkan mengenai kabar dan kondisi kesehatan para pemain setelah laga melawan Athletic Bilbao. Sang manajer menegaskan apabila sang gelandang tak akan ia libatkan di kompetisi untuk sementara karena cedera yang ia alami. Benar, Arda Güler absen karena ia mengalami cedera. Cedera yang dialami oleh Arda sendiri berdasarkan pengamatan kami cukup ringan. Kalaupun ia naik ke meja operasi, saya pikir pemulihannya tak akan memakan waktu terlalu lama, ujar Ancelotti. Here we go, Neymar ke Al Hilal langsung pecahkan rekor termahal. Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Arab Saudi Al Hilal. Klub berjuluk Al Zaim itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa pemain Paris Saint-Germain, Neymar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya. Dalam postingannya, Romano juga membeberkan 2 detail transfer Neymar ke Al Hilal. Pertama, Neymar akan dikontrak selama 2 tahun oleh Al Hilal. Kedua, bekas pemain Barcelona itu mendapatkan nomor punggung 10. Mengenai biaya transfer, Al Hilal dilaporkan harus membayar uang sebesar 77,6 juta pound sterling atau setara dengan 1,5 triliun rupiah sesuai dengan laporan Squawka. Nominal tersebut menjadikannya pemain termahal dalam sejarah klub Arab Saudi. Bayern Munich pertimbangkan gait David De Gea. David De Gea menjadi kiper terbaru yang dikaitkan dengan Bayern Munich. Sport One melaporkan Bayern mulai mempertimbangkan opsi mendatangkan De Gea. Laporan tersebut mengatakan Bayern telah mengirim tawaran resmi kepada De Gea. Diroton berharap De Gea bisa memberikan jawaban dalam waktu beberapa hari ke depan. Bayern sebenarnya tidak tertarik mendatangkan De Gea. Pasalnya kiper berumur 32 tahun itu memiliki permintaan gaji yang cukup tinggi. Nama De Gea masuk daftar belanja karena Bayern kesulitan mendatangkan penjaga gawang. Deal Inter Milan resmi boyong Marco Arnautovic dengan paket murah meriah. Klub Liga Italia Inter Milan mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk memboyong Marco Arnautovic dengan paket murah meriah pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer yakni Fabrizio Romano melalui unggahan di Twitter pada Senin 14 Agustus dengan merinci detail kesepakatan transfer sang striker. Disebutkan oleh Romano, Inter Milan bersedia membayar total 10 juta euro atau setara 167,3 miliar rupiah kepada Bologna untuk menebus Arnautovic pada bursa transfer musim panas.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!